Surface Web. Surface web atau web permukaan adalah lapisan internet yang kita gunakan setiap hari. Ibarat permukaan laut, disinilah semua kapal berlayar dan mudah terlihat. Ini adalah bagian internet yang terindeks oleh mesin pencari standar seperti Google, Bing, atau Yahoo. Setiap kali kamu mengetik kata kunci di kolom pencarian dan mendapatkan hasil, kamu sedang menjelajahi surface web. Semua situs di sini bisa diakses publik tanpa perlu login khusus atau alat tambahan apapun. Contohnya jelas, seperti Wikipedia, situs berita, e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia, sampai YouTube yang sedang kamu kunjungi saat ini. Surface web memang dirancang agar mudah ditemukan. Karena itu, pemilik website biasanya mengoptimalkan situs mereka supaya tampil di hasil pencarian. Menariknya, meskipun surface web terlihat luas, lapisan ini sebenarnya cuma mencakup sekitar 4 hingga 5% dari keseluruhan internet, sisanya tersembunyi jauh di bawah permukaan. Dan meskipun disebut lapisan aman, bukan berarti kamu benar-benar bebas dari bahaya. Di sini juga banyak ancaman digital yang bisa nyerang siapa saja, mulai dari phishing penipuan online sampai situs palsu yang nyamar mirip halaman login resmi. Jadi, meskipun surface web terasa terang dan terbuka, tetap aja ada sisi gelapnya. Tonton juga video kami yang menjelaskan setiap malware dan jenis cyber attack. Deep Web. Kalau surface web itu ibarat permukaan laut, maka deep web adalah lautan dalamnya, bagian yang enggak kelihatan dari atas, tapi sebenarnya menyimpan isi jauh lebih besar. Diperkirakan ukuran deep web bisa mencapai 90% dari seluruh internet. Jadi, kebanyakan informasi di internet justru ada di sini, bukan di permukaannya. Tapi jangan buru-buru mikir, wah ini tempat rahasia hacker. Karena sebenarnya deep web bukan tempat berbahaya. Ia cuma berisi data yang tidak diindeks oleh mesin pencari. Artinya, kamu nggak bisa nemuin hal-hal di sini lewat Google, karena sistemnya memang tertutup dan butuh izin untuk diakses. Contoh deep web gampang banget, yaitu email kamu di Gmail, data akun perbankan, sampai catatan medis rumah sakit. Semua itu nggak bisa diakses publik karena bersifat pribadi atau dilindungi sistem login. Bahkan database universitas, sistem pemerintahan, dan layanan cloud perusahaan besar juga termasuk deep web. Jadi deep web bukan tempat gelap, tapi lebih ke wilayah privat di internet. Isinya ya data yang seharusnya cuma bisa dilihat oleh orang tertentu aja. Nah, yang bikin orang sering salah paham adalah karena deep web sering disamakan dengan dark web. Padahal beda jauh. Kalau deep web itu sekedar tertutup, dark web justru disembunyikan dengan sengaja. Makanya sebelum kita turun lebih dalam ke bagian paling misterius dari internet, penting buat paham dulu. Kalau deep web itu bukan dunia ilegal, tapi fondasi dari sistem digital modern yang bikin data pribadi kamu tetap aman. Dark web. Kalau deep web itu ibarat lautan dalam yang tenang dan penuh data tersembunyi, maka dark web adalah palung lautnya. Tempat paling dalam, paling gelap, dan paling misterius di seluruh internet. Bagian ini memang sengaja disembunyikan dari publik. Kamu nggak akan bisa masuk hanya dengan browser biasa seperti Chrome atau Safari. Untuk mengaksesnya, kamu butuh browser khusus seperti Tor the Onion Router yang bisa menyembunyikan identitas dan lokasi penggunanya. Nah, disinilah hal-hal menarik sekaligus berbahaya terjadi. Dark web dikenal karena anonimitasnya. Semua aktivitas di sini terenkripsi dan tidak bisa dilacak dengan mudah. Itu sebabnya banyak orang yang menggunakannya untuk dua hal yang bertolak belakang. Ada yang memanfaatkannya untuk tujuan baik, tapi banyak juga yang menggunakannya buat hal-hal ilegal. Di sisi positif, dark web bisa jadi tempat perlindungan bagi aktivis, jurnalis, dan whistleblower yang ingin menyampaikan informasi tanpa takut identitasnya terungkap. Misalnya, di negara-negara yang membatasi kebebasan berpendapat, dark web bisa jadi ruang aman untuk berbagi kebenaran atau bukti pelanggaran pemerintah.
Tapi di sisi gelapnya, disinilah muncul pasar-pasar gelap online. Banyak situs yang menjual barang ilegal seperti senjata, dokumen palsu, hingga narkoba. Transaksinya dilakukan dengan mata uang kripto seperti Bitcoin agar jejaknya sulit dilacak. Selain itu, dark web juga sering jadi tempat jual beli data pribadi hasil peretasan seperti akun email, kartu kredit, atau bahkan identitas lengkap seseorang. Dan karena semuanya anonim, sulit banget membedakan mana pengguna yang punya niat baik dan mana yang berbahaya. Disinilah risiko terbesar dari dark web. Kamu nggak pernah tahu siapa yang ada di balik layar. Kalau sekali salah klik, bisa aja kamu masuk ke situs berisi malware, penipuan, atau jebakan digital yang berbahaya. Jadi, dark web bukan sekedar internet rahasia, tapi lebih ke zona abu-abu. Ada sisi kebebasan, tapi juga potensi kekacauan.